Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Marenta, NIM 19059107. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep manajemen risiko dan ruang lingkup manajemen risiko. Pengertian risiko dan manajemen risiko. Risiko adalah kejadian-kejadian yang berpotensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Sedangkan manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki oleh organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Karakteristik risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini sendiri merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, dan kondisi ini timbul karena tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, keterbatasan informasi yang tersedia, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan pengambilan keputusan. Macam-macam risiko. Ada beberapa berdasarkan sifatnya dan berdasarkan sumber. Berdasarkan sifatnya ada 3, yaitu risiko spekulatif atau spekulatif risk, yaitu risiko yang timbul karena terjadinya penyimpangan kegiatan, contohnya risiko hutang piutang, judi, perdagangan berjangka, dan lain-lain. Risiko murni atau pure risk, risiko yang timbul dari suatu kegiatan yang tidak disengaja, contohnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian. Yang ketiga yaitu risiko fundamental dan dinamis. Fundamental yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang seperti banjir, angin topan, dan dinamis timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, yaitu contohnya risiko keuangan. Berdasarkan sumber risiko, ada risiko sosial disebabkan oleh perilaku manusia, dan contohnya seperti peperangan, penggelapan, pencurian, pembunuhan, dan kerusakan. Risiko ekonomi disebabkan oleh perilaku dan kondisi ekonomi, contohnya inflasi, resesi, perubahan selera konsumen, dan persaingan. Yang ketiga yaitu risiko fisik disebabkan oleh kondisi alam seperti badai, banjir, gempa bumi. Yang keempat, risiko internal dan risiko eksternal. Internal bersumber dari dalam perusahaan dan eksternal bersumber dari luar perusahaan. Contoh internal yaitu kecelakaan kerja dan mismanagement. Yang eksternal contohnya persaingan. Prinsip manajemen risiko. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, pengukuran yang akurat. 3, informasi berkualitas yang tepat. 4, diversifikasi. 5, independensi. 6, pola keputusan yang disiplin. 7, kebijakan. Fungsi manajemen risiko. Ada 3. Yang pertama itu perencanaan, yang menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan aktivitas operasional yang berkaitan manajemen risiko. Yang ketiga, pengendalian meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. Tujuan manajemen risiko. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, membantu manajemen perusahaan mengambil keputusan, memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan, memastikan risiko yang ada di perusahaan telah identifikasi dan dinilai, memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.